Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Ramadhani dari Universitas Amikom Yogyakarta, studi informatika. Jadi di sini saya akan mewawancara kakaknya, minta tolong ya Kak sebentar ya untuk mewawancarai kakaknya tentang berbagi tentang bisnis yang kakaknya ambil dan berbagi pengalaman tentang bisnis kakaknya lah. Boleh saya tanya-tanya banyak tentang bisnis kakaknya? Iya boleh, silahkan. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu siapa nama kakaknya dan apa jenis usaha yang kakak jalankan. Jadi perkenalkan, nama saya Aulia Rodatul Jana. Saya itu menjalankan bisnis di bidang kosmetik atau beauty enthusiast sejak tahun 2022. Nah, bisnis kosmetik atau kecantikan yang saya kembangkan itu tentang skincare atau perawatan kulit sama make up. Baik. Seperti itu. Dan pastikan kakaknya kerja nggak individual tuh, pasti ada kelompok atau timnya. Itu bagaimana sih kakak untuk manajemen etika kakak terhadap timnya, terhadap kelompoknya kayak gitu? Jadi saya itu menerapkan prinsip etika kepemimpinan dengan menempatkan kejujuran, keadilan, dan transparansi sebagai prioritas. Saya juga selalu memberikan contoh dalam menjalankan tanggung jawab dalam integritas. Terus kakak kan pasti namanya juga kerja tim, kerja kelompok kayak gitu, pasti ada konflik yang terjadi nih di dalam tim. Bagaimana strategi utama yang kakak gunakan dalam manajemen konflik, dalam menghadapi konflik yang tim buat? Jadi cara menangani masalah itu yang pertama pasti dengan komunikasi. Nah, selain itu saya juga menggunakan mediasi. Saya mendengarkan setiap pihak yang terlibat untuk memahami apa nih masalah dari perspektif mereka. Nah, strategi utama saya itu adalah untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Jadi saya itu mengedepankan kerjasama untuk menjaga hubungan yang tetap harmonis, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses kakaknya ini mengambil keputusan yang kakak lakukan dalam menghadapi situasi yang kritis atau situasi-situasi yang berdampak ke bisnis kakaknya? Jadi saya itu menganalisis data dan mencari pendapat dari tim sebelum saya mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam situasi kritis itu sendiri, saya tetap tenang dan fokus pada solusi jangka panjang yang paling relevan dengan visi bisnis saya. Baik. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakaknya ini memastikan koordinasi yang efektif dalam berorganisasi atau dalam kelompok kakaknya untuk mencapai tujuan bisnis yang kakaknya impikan dan tim-tim semua impikan? Jadi saya itu menggunakan alat manajemen proyek seperti Trello atau Asana untuk memantau progres atau kemajuan. Nah, selain itu saya juga mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan setiap anggota tim itu memahami peran mereka dan tanggung jawab mereka. Berarti sudah terdaftar semua ya antara tim di manajemen aplikasi itu? Terus selanjutnya, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang kakaknya gunakan ini untuk memantau laporan pasti dari anggota tim kakaknya? Jadi saya itu menggunakan laporan bulanan. Nah, di laporan bulanan itu mencakup aspek penjualan, pengeluaran, dan progres proyek. Laporan ini tuh dibahas dalam rapat evaluasi untuk menentukan langkah strategis ke depannya. Berarti Seperti itu. tetap ada meeting yang dilakukan Iya, secara Kak. rutin gitu ya Kak? Jelas, untuk evaluasi. Baik. Terus pastikan dalam organisasi atau dalam kelompok itu ada anggota yang sangat excited tuh atas pekerjaannya. Itu biasanya kakak ada reward atau ada dikasih sesuatu nggak sih Kak buat anggota yang sangat excited dalam menjalankan pekerjaannya? Jelas, saya itu buat karyawan nih yang punya kinerja baik, saya itu ngasih bonus. Nah, ada rewardnya juga. Saya itu ngasih reward tersebut itu buat meningkatkan motivasi nih, dengan menunjukkan bahwa kontribusi dari karyawan-karyawan saya atau rekan-rekan saya itu sangat-sangat dihargai dalam bisnis saya, seperti itu. Tapi
pasti ada juga yang kayak anggota tim atau anggota kelompok kakak yang membangkang nih tentang kakaknya kayak gitu. Gimana tuh kak untuk menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi kayak gitu? Bakalan ngerusak organisasi kakaknya gitu. Jadi cara pertama yang saya lakukan itu dengan cara menegur secara privat nih kak, biar nggak ngedumel gitu loh. Biar ada introspeksi dari situ. Terus saya itu jelas saya ngasih kesempatan buat mereka memperbaiki kesalahan. Nah, tapi jika pelanggarannya serius, saya juga menerapkan sanksi yang adil sesuai kebijakan perusahaan. Seperti itu. Terus selanjutnya bagaimana kakaknya ini menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama gitu? Saya menciptakan visi dan misi ini itu melibatkan seluruh rekan-rekan kerja saya, seluruh rekan tim. Jadi mereka itu bisa merasa memiliki visi dan misi ini. Nah, saya juga mengkomunikasikan visi tersebut secara konsisten, sehingga semua orang itu termotivasi untuk mencapai tujuan kita bersama. Terus yang selanjutnya ada nggak sih kak pelajaran yang paling berharga selama kakaknya berbisnis ini? Pelajaran yang paling berharga itu jelas kegagalan ya kak, yang pertama. Karena kan dari kegagalan tersebut kita bisa introspeksi apa sih kurangnya kita atau salahnya kita dari progres sebelumnya. Dan kita juga bisa belajar dan improve buat proyek-proyek kedepannya. Selain itu, saya menjadi pemimpin yang lebih adaptif dan mendengarkan masukan-masukan dari tim untuk membuat keputusan yang lebih matang. Seperti itu. Terus yang terakhir nih kak, ada nggak sih saran untuk mahasiswa atau untuk remaja yang mau mulai berbisnis agar bisa mencapai bisnis yang sukses? Ada nggak? Kalau untuk saran itu yang pertama tekad ya kak, tekad, niat. Nah, selain itu kalau misalnya kakaknya udah punya tekad atau niat yang serius nih buat berbisnis, kakak juga harus punya mental yang kuat untuk menghadapi ya plus minusnya bisnis gitulah ya kak. Terus kita juga harus jujur, konsisten dan peduli sama rekan-rekan tim yang lain. Karena itu kan keberhasilan dari bisnis itu sendiri bukan karena untung atau profitnya, tapi kita juga bisa berdampak positif atau bermanfaat buat yang lain. Seperti itu. Baik kak. Terima kasih ya kak atas masukannya, atas sharing-sharing pengalamannya tentang berbisnis. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang baik. Maaf. Cukup sekian ya kak. Iya. Terima kasih.